Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Lutfi Purbuasi dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik Universitas Gadjah Mada angkatan 2019 dengan NIM 1945822PN16337. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan mengenai praktikum pengelolaan lingkungan perairan acara mangrove. Oke, sebelum kita masuki simulasi praktikum, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama, kita membutuhkan tali rafia. Tali rafia ini akan kita gunakan untuk membuat area pengamatan pada praktikum kali ini. Selanjutnya, kita membutuhkan meteran jahit yang akan kita gunakan untuk mengukur diameter anakan, indukan, dan semaian mangrove. Oke, selanjutnya kita juga membutuhkan alat tulis untuk mencatat data, yaitu yang pertama ada pena waterproof, selanjutnya ada kertas yang dilaminating atau kertas sabak, dan kita juga membutuhkan clipboard agar mudah dalam mencatat data. Oke, kita selanjutnya membutuhkan 2 botol sampel air yang akan kita gunakan untuk mengambil sampel air untuk dilanjutkan penelitiannya di laboratorium. Lalu kita juga membutuhkan kertas label, dan kita membutuhkan paperclip. Paperclip di sini kita gunakan untuk mengambil sersahan mangrove, baik buah, bunga dan lain-lain. Lalu kita juga membutuhkan plastik 1 kg. Plastik ini kita gunakan untuk mengambil makrobentos atau hewan yang berasosiasi dengan mangrove. Selanjutnya, untuk pengukuran parameter lingkungan kita membutuhkan termometer yang akan kita gunakan untuk mengukur suhu air dan suhu udara selama pengamatan. Lalu kita juga membutuhkan pH meter yang akan kita gunakan untuk mengukur pH air di lingkungan tersebut, serta refraktometer untuk mengukur salinitas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat simulasi praktikum berikut ini. Pengambilan data praktikum dimulai dengan membuat area plot pengamatan menggunakan tali rafia atau tali tambang dengan membentuk kotak berukuran 10 x 10 meter dengan mengelilingi mangrove yang hendak diamati. Berikut merupakan simulasi dengan membuat area plot pengamatan untuk pengambilan Selanjutnya dilakukan pengamatan dan penghitungan jenis mangrove pada area pengamatan. Data jumlah tegakan mangrove seperti semaian, anakan, dan tegakan diambil dan diukur menggunakan meteran jahit untuk mengukur diameternya. Berdasarkan diameter batangnya, mangrove dibedakan menjadi 3, yaitu semaian yang memiliki diameter 0 sampai 4 cm, anakan yang memiliki diameter 5 sampai 10 meter, dan indukan yang memiliki diameter lebih dari 10 cm. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu pengukuran parameter lingkungan berupa suhu air dan suhu udara menggunakan termometer. Termometer dibiarkan di udara selama kurang lebih 3-5 menit hingga angka pada termometer stabil. Begitu pula pada pengukuran suhu air. Untuk identifikasi jenis mangrove, diambil sampel daun, bunga, buah, dan sersahan mangrove, kemudian disimpan pada plastik clip. Sedangkan untuk identifikasi jenis biota, diambil biota-biota yang ditemukan ke dalam plastik 1 kg. Langkah yang terakhir yaitu dilakukan pengambilan sampel air sebanyak 2 botol film untuk pengukuran salinitas dan kadar pH di laboratorium. Salinitas kita ukur menggunakan refraktometer, sementara itu kadar pH atau keasaman air kita ukur menggunakan pH meter. Data yang diperoleh kemudian dicantumkan pada tabel hasil pengamatan sebagai berikut. Analisis data dilakukan menggunakan software Microsoft Excel dengan menghitung kerapatan, dominansi, frekuensi, serta indeks nilai penting. Mangrove merupakan jenis tanaman pepohonan atau komunitas tanaman yang hidup pada daerah di antara darat dan laut yang masih dipengaruhi pasang surut. Jenis mangrove yang ada di Indonesia diantaranya yaitu Rhizopora, Bruguera, Soneratia, Avicennia, Seriops, Psilocarpus, dan Aegiseras.
Di samping itu, mangrove juga terbagi ke beberapa zonasi. Zonasi mangrove sangat dipengaruhi oleh substrat, salinitas, dan pasang surut air laut. 3 zonasi mangrove diantaranya yaitu zona proksimal, zona middle, dan zona distal. Zona proksimal merupakan zona yang paling dekat dengan laut, zona middle merupakan zona yang terletak di antara laut dan darat atau zona pertengahan, dan zona distal merupakan zona yang terjauh dari laut atau zona yang terbelakang. Ekosistem hutan mangrove memiliki berbagai macam fungsi yang sangat bermanfaat bagi lingkungan. Di antaranya yaitu mencegah intrusi air laut, pelindung garis pantai dari abrasi dan tsunami, tempat berpijak dan tempat berlindung berbagai macam biota, serta tempat penyimpanan karbon dan penyerap polutan. Akan tetapi, pada saat ini tingkat kerusakan mangrove di Indonesia cukup tinggi. Oleh karena itu, penting adanya untuk kita sadar akan pengelolaan dan konservasi mangrove. Pengelolaan dan konservasi mangrove dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya sebagai berikut, yaitu dengan mengenali kebijakan nasional terkait mangrove, pengelolaan dan perlindungan pesisir secara terpadu, pengelolaan kawasan mangrove berbasis masyarakat, mangrove ekoturism, silviculture, aquasilviculture, dan merehabilitasi kawasan mangrove yang rusak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.